Banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya di Magelang, Jawa Tengah, warga menggelar tradisi perang air sebagai bentuk penyucian diri. Inilah kemeriahan tradisi perang air yang dilakukan anak-anak hingga dewasa di Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun jelang bulan suci Ramadan. Sebelum perang air, sesepuh desa bersama warga berjalan beriringan menuju mata air desa setempat. Di lokasi tersebut, mereka memanjatkan doa sebelum mengambil air. Selanjutnya, air yang sudah diambil menggunakan kendi, kemudian dibawa ke tengah desa untuk digunakan dalam perang air. Semula patusan itu dilakukan di Sungai Progo atau sungai yang ada di Jawa. Lu seneng nggak? Senang. Udah berapa kali ikut? 3 kali. Tadi sempat lempar berapa kali? Lempar airnya? 10 kali. Dalam tradisi juga digelar berbagai pentas kesenian tradisional rakyat khas Magelang. Diharapkan dengan tradisi ini, warga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Aceh memiliki tradisi yang unik untuk menyambut Ramadan, yaitu megang. Dalam tradisi ini, biasanya warga membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga menjelang bulan suci Ramadan. Ribuan warga di Banda Aceh berbondong-bondong mendatangi pasar membeli daging untuk adat megang. Yang dibeli daging sapi atau kerbau sejak 3 hari menjelang Ramadan. Megang berdampak melambungnya harga daging, namun warga tetap membeli. Kalau satu harganya. Memang udah tradisi kita orang Aceh nih. Setiap tahun gimana? Di Pidi Jaya Aceh, sapi disembelih melestarikan warisan budaya yang syarat makna megang. Kebersamaan saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi megang menjadi pengingat Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang membersihkan hati dan menguatkan kepedulian sosial. Tim kontributor Aceh melaporkan. Ribuan pengikut adat Bono Keling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pakuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bono Keling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pakuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para perziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bono Keling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya. Karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruwah atau menjelang Ramadan. Masjid Jagokarian Yogyakarta bersiap menyambut awal Ramadan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya dengan gelaran Pasar Ramadan dan memberikan 3.800 menu takjil gratis bagi warga. Berbagai hiasan bertema Ramadan mewarnai sepanjang jalan Jagokarian Yogyakarta hingga masjid. Berbagai persiapan juga telah dilakukan pihak manajemen Masjid Jagokarian, diantaranya menyediakan 3.800 takjil untuk membuka puasa gratis bagi warga. Selain itu, selama Ramadan akan digelar Pasar Sore Ramadan Kampung Jagokarian dengan melibatkan 350 pedagang yang sebagian besar warga Kampung Jagokarian.
Pemirsa, pemerintah mengumumkan awal puasa Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Sementara Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Terkait adanya perbedaan ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya untuk tetap saling memahami dan menghormati. Nah, jadi saya kira yang diperlukan sekarang ini adalah understanding, pengertian satu sama lain. Indonesia itu sudah berpengalaman berbeda, tapi juga tidak pernah terusik dengan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa ya. Nah, kita bersyukur kemarin juga banyak peristiwa yang terjadi ya. Selama ini tidak pernah Natal bersama. Baru tahun ini kemarin Natal bersama, Katolik, Kristen melakukan Natal bersama dihadiri Presiden. Selama ini juga tidak pernah bersatu dalam satu acara yang sama, Konghucu dengan non-Konghucu dalam merayakan Imlek. Nah, sekarang ini juga bersatu. Idealnya juga sih sebetulnya, Islam juga kalau bisa bersatu, tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksakan. Perbedaan metode hisab dan ruqyat menjadi faktor yang membuat adanya perbedaan tanggal awal puasa Ramadan di Indonesia. Berikut penjelasan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kalau kita lihat sejarahnya ya, pada awal kemerdekaan kita, zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, zamannya kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Pak ya Bu Mega, ya memang selalu kompak ya. Apa kata pemerintah itu yang diikuti oleh NU dan Muhammadiyah pada waktu itu ya. Tapi belakangan ini ya teman-teman dari Muhammadiyah punya metode khusus ya untuk diaktualkan. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan hal ini karena ini kan negara kita adalah negara demokrasi, apalagi ini menyangkut masalah penafsiran ya. Setiap orang punya hak untuk menafsirkan agamanya masing-masing ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan kita yang ada ya. Nah, kalau ini kan kita lihat perbedaan mazhab itu kan memang dari dulu ada ya. Betul. Nah, hanya saja yang pertanyaan tadi, perbedaannya apa sih yang signifikan? Misalnya Muhammadiyah itu kan menggunakan metode hisab, sedangkan ormas non Muhammadiyah termasuk NU dan lain itu menggunakan metode ru'yah. Jadi rekan-rekan kita dari Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai informasi, dan ru'yah itu sebagai konfirmasi. Nah, sebaliknya non Muhammadiyah menggunakan ru'yah itu sebagai informasi dan hisab itu konfirmasi. Jadi dua-duanya menggunakan hisab ru'yah. Muhammadiyah juga menggunakan ru'yah, tapi fungsinya adalah sebagai konfirmasi. Dan yang dijadikan referensi adalah hisab, itu informasinya. Dan sebaliknya non Muhammadiyah termasuk NU ya, informasinya, referensinya yang paling utama adalah ru'yah. Nah, sedangkan hisab itu konfirmasi. Jadi menggunakan hisab juga. Direktur Wahid Institut Yeni Wahid ungkap beberapa negara Timur Tengah telah tetapkan awal Ramadan 19 Februari 2026. Meski demikian, menurut Yeni, perbedaan awal Ramadan tidak menjadi masalah karena sesuai keyakinan masing-masing. Nah, kan ada dua metode yang dipakai, Ru'yatul Hilal dan hisab. Nah, jadi hilal itu melihat betul-betul bahwa ada tampak secara kasat mata. Dan itu metode yang dipakai di sini, dan untuk bagi kami ya, afdal atau tidaknya memulai puasa Ramadan. Gitu. Kan ada perbedaannya Mbak antara ada beberapa, ada yang memulai besok, ada yang memulai lusa. Ini seperti apa Mbak yang melihatnya? Perbedaan tidak masalah ya, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai metode yang dipakai. Memang kalau mungkin ada yang memakai hitungan-hitungannya sendiri, hisapnya sendiri, nah kemudian menentukan terjadinya Ramadan itu besok. Bagi kami sih kita menghormati saja. Cuma kalau di masjid ini dan yang kami ikuti, memang kita memakai metode Ru'yatul Hilal. Jadi bulannya harus terlihat secara kasat mata, bil fi'li, atau bisa pakai sekarang dengan alat-alat canggih dengan teleskop dan lain sebagainya.
dengan dibantu oleh komputer ya. Nah, kalau sudah terlihat kasat mata berarti memang sudah afdol, ini sudah bisa kita kemudian memulai bulan Ramadan. Ya. Teman-teman cukup. Iya. Terima kasih. Tapi kayaknya di beberapa negara Timur Tengah sudah mengumumkan awal Ramadan itu tanggal 19. Walaupun memang metode yang kita pakai ini tergantung wilayah. Jadi kalau misalnya kita malam ini kemudian melihat bulan baru, ya pasti kan mulai besok. Kalau belum terlihat ya 19 gitu. Kita berharap yang terbaik ya Mbak ya. Yang terbaik adalah sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau yang yakin dengan metode yang diikuti oleh para ahli yang diikutinya itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan mulainya besok, silakan saja. Tetapi kalau di sini kami yakinnya kalau sudah terlihat bulannya. Nah, insya Allah kalau sudah hilal terlihat, kapanpun itu kita hormati keputusan itu karena dipakai juga dengan menggunakan metode metode yang sudah teruji ya. Nah, jadi itu yang akan kita lihat karena kan memang namanya puasa bulan Ramadan. Kalau Ramadannya belum muncul, Semua puasa. puasanya puasa bulan Sya'ban jadinya gitu kira-kira.